Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2850. My Novel. Di sungai takdir yang panjang, ombaknya bergelombang. Biksu berpakaian putih itu menginjak bunga teratai, dan pakaiannya berkibar-kibar, yang sangat berdebu dan halus. Matanya jernih, dia menatap Suyi sambil tersenyum, dan berkata, masa lalu telah berlalu, masa depan telah tiba, dan kehidupan ini tercerahkan. Di atas teratai takdir, aku sendirian. Semua orang bingung. Suyi samar-samar mengerti. Di masa lalu, 3 Buddha dari masa lalu, sekarang, dan masa depan telah menderita karma setan dalam pikiran mereka, dan dengan demikian jatuh dari jalan abadi. Sekarang, dia telah dengan jelas menyatukan masa lalu, sekarang, dan masa depan menjadi satu tubuh, dan membangun jalan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suyi berkata, kalau begitu, akulah orang mulia yang mengubah takdirmu, apakah kamu mengenalinya? Biksu berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, mempraktikkan ajaran Buddha dan Zen, saya tidak pernah mencari orang luar. Saya memiliki buah hari ini, dan penyebab hari kemarin. Saya mengambil inisiatif untuk menyingkirkan setan dan karma di alam dewa. Mengapa Anda datang ke sini? Suyi terkekeh. Orang yang mempraktikkan ajaran Buddha memiliki lidah yang cemerlang, dan jika mereka berdebat dengan mereka, mereka ditakdirkan untuk mencari masalah. Namun, dalam pertempuran penentuan Dao, saya bertemu Sining di sungai takdir yang panjang ini. Pada akhirnya, saya dapat menghindari bencana yang fatal. Itu tidak lebih dari sekadar keberuntungan. Biksu berpakaian putih berkata, memikirkan sebab dan akibat ini, hari ini aku juga dapat membuat perbedaan dan memberikan jalan keluar bagi sesama penganut Tao. Suyi tahu dalam hatinya bahwa Sining yang dilihat biksu berpakaian putih di awal pastilah Tuan Suwan. Namun, Suyi Ke belum pernah mendengar Suwan Jun membicarakan masalah ini. Biksu berpakaian putih melanjutkan, selama aku mengambil roh rahu itu saja untuk hari ini. Suyi mengangkat alisnya, baru saat itulah dia yakin bahwa pihak lain datang untuk gadis kecil itu. Gadis kecil itu berdiri di samping Suyi, mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan gugup, Tuan, Anda tidak akan melakukan itu, bukan? Suyi mengabaikannya dan hanya bertanya, beri aku alasan. Biksu berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah suatu syarat. Anda dapat menolaknya, tetapi itu juga setara dengan menolak cara hidup yang saya berikan kepada Anda. Gadis kecil itu menjadi tegang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari biksu berpakaian putih, dia merasakan ancaman yang mematikan, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang musuh. Yang paling menakutkan adalah lawannya jauh lebih kuat dari dirinya. Dari awal hingga akhir, Wen Zibo, Cheng Yue dan yang lainnya tidak dapat campur tangan dan menonton dengan diam. Namun saat ini, mereka telah melihat identitas biksu berpakaian putih itu, seorang Buddha di istana leluhur Lingshan. Dahulu kala, mungkin pada akhir era akhir Dharma, terjadi pergolakan rahasia di istana leluhur Lingshan. Ketiga Buddha di istana leluhurnya semuanya meninggal semalaman. Masalah ini ditutup-tutupi oleh istana leluhur Lingshan hingga berita itu bocor, dan ketika dunia luar mengetahuinya, ketiga Buddha itu telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Pada saat itulah orang-orang mengetahui bahwa ketiga Buddha itu menderita karma setan mental dan meninggal ketika mereka mencapai buah kesempurnaan tertinggi. Namun, istana leluhur Lingshan menyatakan kepada publik bahwa ketiga Buddha itu tidak benar-benar meninggal, tetapi sedang mencari jalan Buddhisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa fenomena langit dan bumi terjadi di istana leluhur Lingshan. Bunga teratai yang telah layu selama puluhan ribu tahun diremajakan dalam semalam. Dikatakan bahwa ini adalah penglihatan tentang kekuatan Buddhisme yang tak tertandingi yang datang ke dunia, dan ini adalah penglihatan yang paling luar biasa dalam sejarah. Pada saat itulah seluruh bagian dari wilayah langit abadi menjadi waspada, dan mereka menanyakan berita itu satu demi satu, mencoba mencari tahu beberapa kebenaran. Pada akhirnya, saya hanya mendengar bahwa ada Buddha misterius di istana leluhur Lingshan. Tidak seorang pun tahu nama Buddhanya, atau asal-usulnya, tetapi dikatakan bahwa setiap orang di istana leluhur Lingshan menganggapnya sebagai satu-satunya Buddha yang tak terukur, tertinggi, dan nyaman. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat biksu berpakaian putih misterius itu, semua orang curiga bahwa orang ini adalah Buddha misterius di istana leluhur Lingshan. Syarat. Dalam suasana yang menindas dan membosankan, suara samar Suyi terdengar, baiklah, aku akan membuka satu untukmu juga. Jika kamu pergi dari sini hari ini, aku hanya akan menjagamu di masa depan. Jika kamu tidak pergi, aku akan menginjak leluhur Lingshan di masa depan.
Pengadilan. Semua orang terkejut. Siapa yang tidak tahu bahwa pengadilan leluhur Lingshan adalah tanah suci pertama agama Buddha, kekuatan setingkat kaisar surgawi di langit abadi. Ancaman seperti itu terdengar sangat tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya. Di Wenzhou, banyak kaisar surgawi bekerja sama untuk menyusun tata letak, dan Su Yi melarikan diri sendirian. Sekarang, di Sungai Takdir ini, mereka, para kaisar surgawi yang lebih tua bergabung, dan hampir terbunuh hingga kalah total. Jika Su Yi selamat hari ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bergulat dengan kekuatan setingkat kaisar surgawi di masa depan? Biksu berpakaian putih itu menyipitkan matanya. Sejak dia berada di Guts Domain, dia telah bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan Su Yi berkali-kali, jadi dia secara alami tahu bahwa Su Yi selalu menepati janjinya dan tidak akan pernah membicarakannya begitu saja. Demi roh Rahu, apakah itu sepadan? Biksu berpakaian putih itu mendesah. Su Yi berkata dengan ringan, kalimat ini persis yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah itu sepadan untuk roh Rahu? Ledakan. Suara itu masih bergema, dan biksu berpakaian putih itu tiba-tiba bergerak. Bunga teratai bergoyang di bawah kaki, dan cahaya Buddha yang tak berujung menyebar seperti air pasang. Pada hari itu, 3.000 tanah Buddha dan kerajaan Buddha yang tak terbatas muncul di langit, dan suara bahasa Sanskerta bergema, megah, dan tak terukur. Para raja surgawi di perairan terdekat tidak berani bergerak sama sekali, dan mereka semua ngeri. Karena kekuatan supernatural yang ditunjukkan oleh biksu berpakaian putih itu jelas telah melampaui jangkauan kaisar surgawi, dan merupakan kekuatan kaisar surgawi yang sebenarnya. Sejauh ini, orang-orang akhirnya menyimpulkan bahwa biksu berpakaian putih itu adalah kaisar surgawi Buddha. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Chen Xinghe dan gadis kecil di sampingnya menghilang begitu saja. Dan di telapak tangannya, sebuah gulungan kertas yang menguning muncul. Dalam sekejap, di sungai takdir yang panjang di bawah kakinya, sebuah aliran takdir yang mengerikan tiba-tiba mengalir, seperti lautan badai, dengan momentum yang mengerikan. Cahaya Buddha yang tak berujung yang menyebar, 3.000 ladang Buddha, dan tanah Buddha yang tak berujung semuanya tersapu oleh aliran takdir. Bahkan semburan nyanyian Sanskerta pun diliputi oleh gelombang takdir yang menderu. Semua orang yang hadir terkejut dan melarikan diri satu demi satu. Namun meskipun demikian, masih banyak petapa yang menderita, terkena aliran takdir, tenggelam di bawah air ombak yang bergolak, dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya teriakan ketakutan yang bergema. Pada saat yang sama, orang-orang akhirnya melihat dengan jelas bahwa yang memicu aliran takdir sebenarnya adalah seekor katak seputih salju seukuran batu kilangan. Ia menginjak ombak, berdiri di depan Su Yi, dan memarahi dengan marah, keledai Val, dari mana kau berasal, kau berani tidak menghormati komandan, kau pantas mati. Katak seputih salju itu sangat marah, dan air di dekatnya bergolak sejauh ribuan mil, kabut air mengamuk, dan ombak bergulung-gulung. Secara alami ia adalah katak bintang. Monster besar yang tak tertandingi yang bercokol di perairan di luar feri Pulau King Feng pernah memberi Su Yi mutiara istana katak. Ia telah tertidur di kedalaman sungai takdir yang panjang sebelumnya, dan ketika Su Yi mengeluarkan gulungan yang menguning itu, ia tidak ragu untuk melakukannya. Tuan, di kejauhan, mata biksu berpakaian putih itu cemerlang, seolah-olah sepasang karakter, Wan, perlahan berputar di kedalaman pupilnya. Menatap katak seputih salju itu sebentar, biksu berpakaian putih itu berkata, di sungai takdir yang panjang, aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tetapi di sungai takdir yang panjang ini, jika kau melawanku, kau akan mencari kematianmu sendiri. Boom! Dia mengulurkan tangan dan menekannya ke bawah. Segera, di atas kepala katak seputih salju itu, tangan bergamot yang menutupi langit muncul, terbungkus dalam miliaran cahaya Buddha keemasan, dan menekannya. Katak putih salju berteriak dengan keras, semburan takdir menyerbu, dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar yang menutupi langit itu. Tetapi dalam sekejap, semburan takdir itu hancur, dan tangan besar yang menutupi langit itu menghantam katak seputih salju itu ke sungai takdir yang panjang, menyebabkan gelombang seperti langit. Biksu berpakaian putih itu menatap Su Yi dan berkata sambil tersenyum, kawan, pejabat surgawi yang bertanggung jawab atas takdir. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Su Yi memegang gulungan yang menguning di tangannya, dan berkata dengan tenang, kau telah mengolah tubuh kehidupan ketiga, mempraktikkan Zen dan mencerahkan Tao, tidakkah kau tahu apa itu takdir? Biksu berpakaian putih hendak mengatakan sesuatu. Hancur, ombak bergulung-gulung, dan katak seputih salju itu membubung ke udara, dan berkata dengan marah, keledai Val, apakah kau berani memasuki sungai takdir dan melawanku? Biksu berpakaian putih itu mengerutkan kening. Katak ini sangat bodoh. Biksu berpakaian putih itu melangkah maju, membuat segel dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Di antara langit dan bumi, cahaya besar tiba-tiba muncul, membentuk segel Buddha tertinggi, seolah-olah ditekan oleh Lingshan Barat yang agung dan tak terukur.
Serangan ini tidak hanya ditujukan pada katak putih salju, tetapi Sui juga menjadi sasaran. Inilah keagungan Kaisar Langit yang sesungguhnya, hanya sesaat, ia menindas kodok seputih salju itu hingga tak bisa bergerak, hampir membuatnya mati lemas. Dan Sui pun terancam mati. Melihat pukulan ini hendak membunuh Zen, tiba-tiba terdengar suara dingin. Biksu, apakah Anda dapat dipercaya? Diiringi suara itu, di bawah sungai takdir yang dahsyat, tiba-tiba muncul kecemerlangan yang cemerlang bagaikan mimpi. Seketika, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dengan aliran takdir yang mengerikan. Ledakan, kekosongan bergetar hebat, dan 10 penjuru bergetar. Segel Buddha tertinggi itu secara tak terduga ditentang oleh aliran takdir yang agung, dan tak dapat lagi jatuh. Namun saat ini, di tengah kobaran api yang saling terkait, seekor merak muncul di sungai takdir yang panjang. Tubuhnya berada di permukaan sungai, dan bulunya yang berwarna cerah dan menyala seperti kipas, menyebar di kehampaan, menutupi langit dan matahari, menyilaukan. Dari kejauhan, ketika semua orang melihat burung merak yang ajaib ini, mereka semua tergerak dan terkesiap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Xing Chanzi tertawa terbahak-bahak, burung merak tua, kamu masih ganas. Sui tidak bisa menahan rasa terkejutnya juga. Penampakan burung merak ini di luar dugaannya. Tetapi ketika biksu berpakaian putih melihat burung merak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan matanya berubah karenanya. Chapter 2851. My Novel. Burung merak itu memang terlalu unik, dengan bulu-bulu yang indah, berwarna-warni dan menarik perhatian, dan bulu-bulu yang menyebar menutupi langit dan matahari. Aura yang menakutkan itu tidak lebih lemah dari biksu berpakaian putih. Siapa itu? Sui bertanya melalui transmisi suara. Xing Chanzi, kodok seputih salju, dengan cepat mentransmisikan suaranya, melapor kepada Tuan, burung merak tua itu adalah Raja Iblis dari wilayah perairan ini dengan radius 90.000 mil, dan dia dapat dihitung di antara nama-nama di seluruh sungai takdir. Sui mengangguk sedikit, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Kaisar Iblis Merak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada biksu berpakaian putih tepat setelah dia muncul. Pada saat yang sama, biksu berpakaian putih menatap Raja Iblis Merak dengan mata aneh, dan berkata, di jalan keabadian, jika kamu tidak percaya pada takdir, bagaimana kamu bisa berbicara tentang takdir? Merak senior, lama tidak bertemu. Semua orang terkejut. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa biksu berpakaian putih dengan kekuatan seorang kaisar surgawi akan memanggil burung merak itu sebagai senior. Bahkan katak seputih salju itu terkejut sejenak, kapan burung merak tua itu menjadi biksu senior. Sosok Raja Iblis Merak itu mengambang di derasnya takdir, menatap biksu berpakaian putih itu dengan tenang, dan berkata, satu sebab dan satu akibat, satu minuman dan satu kecupan, ketika kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, aku menyelamatkan hidupmu, dan sekarang kita bertemu lagi, seperti angka pasti dalam kegelapan, tidak. Bagaimana kalau membalas anugerah penyelamat hidup ini? Biksu berpakaian putih itu mengerutkan kening, kau kenal Sui. Kaisar Iblis Merak menggelengkan kepalanya, aku belum pernah bertemu sebelumnya. Biksu berpakaian putih itu semakin mengerutkan kening, kamu belum pernah bertemu dengannya, apalagi berteman, jadi mengapa menyia-nyiakan kebaikan seperti itu padanya? Semua orang juga sangat terkejut. Kaisar Iblis Merak tidak menjelaskan, tetapi dengan tenang berkata, kau hanya perlu membuat keputusan. Biksu berpakaian putih itu terdiam. Suasananya juga menjadi sangat menyedihkan. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas pelan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebab dan akibat yang menjadi hutangku saat itu akan terpenuhi pada saat ini. Mungkin ini adalah ketidakkekalan takdir, dan keberuntungan menipu orang. Dahulu kala, ada 3 Buddha yang menyeberangi sungai takdir yang panjang, mencoba memahami rahasia, keabadian dan ketidakkekalan, dari gelombang takdir yang bergolak. Sayangnya, mereka menghadapi badai di sungai takdir yang panjang, dan ketiga Buddha itu terlibat, tubuh emas mereka layu, dan hidup mereka dalam bahaya. Pada saat kritis, cahaya ilahi 5 warna muncul, mengangkat sosok ketiga Buddha dan mengirim mereka keluar dari sungai takdir yang panjang. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Kaisar Setan Merak. Hanya saja, Kaisar Iblis Merak pada waktu itu tidak terlalu kuat. Demi menyelamatkan ketiga Buddha, bulunya rusak parah, dan sumber kehidupannya pun terpengaruh. Ketiga Buddha bersyukur atas anugerah penyelamat hidup tersebut dan membuat harapan besar untuk membalas budi Kaisar Iblis Merak di masa mendatang. Akan tetapi, setelah malapetaka itu, ketiga Buddha berturut-turut menderita karma iblis batin dan benar-benar jatuh dari jalan abadi. Wajar saja, mustahil untuk memiliki kesempatan membalas budi Kaisar Iblis Merak. Saat ini, biksu berpakaian putih yang menggabungkan Taoisme ketiga Buddha dan menjalani kehidupan baru-baru saja kembali ke sungai takdir selama beberapa tahun. Bahkan ia tidak menyangka akan bertemu dengan penyelamat asli di sini. Terlebih lagi,
Ia tidak menyangka bahwa pertempuran yang seharusnya menjadi hal yang pasti akan berubah karena anugerah penyelamat hidup tersebut. Semua ini seperti kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, mengapa biksu berpakaian putih itu harus menjadi sosok? Setelah memikirkannya sebentar, dia samar-samar dapat menebak beberapa petunjuk. Dia menatap Kaisar Iblis Merak, dan berkata, sebelumnya, katak itu memanggil Su Yi sebagai perwira yang tertib. Mungkinkah bantuanmu kali ini juga terkait dengan gelar perwira yang tertib ini? Kaisar Iblis Merak tetap diam. Temperamennya selalu seperti ini, dan ketika dia tidak berbicara, tidak ada yang bisa memaksanya. Biksu berpakaian putih berkata, tentu saja aku akan membalas kebaikan yang kau berikan padaku, tetapi tahukah kau bahwa melakukan itu akan merusak urusan besarku? Kaisar Iblis Merak diam-diam menatap biksu berpakaian putih. Jika aku bergerak, kau tidak akan bisa menghentikannya. Lagi pula, kau tidak pernah memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi. Begitu biksu berpakaian putih mengatakan ini, katak Suebai adalah yang pertama menjadi gugup. Jika burung merak tua itu tidak bisa melakukannya, maka semuanya akan menjadi serius. Kaisar Iblis Merak akhirnya berbicara dan berkata, jika memang begitu, anggap saja aku tidak menyelamatkanmu saat itu. Biksu berpakaian putih itu menatap Kaisar Iblis Merak dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Su Yi, apakah kau percaya pada takdir, rekan Taois? Su Yi berkata, aku hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan alam, tidak pernah percaya bahwa takdir ditentukan oleh surga. Biksu berpakaian putih itu tertawa, percaya pada takdir bukanlah menerima takdir, tetapi melepaskan diri dari sungai takdir yang panjang. Kau harus terlebih dahulu belajar untuk percaya pada takdir, baru kau dapat mengetahui takdirmu, dan akhirnya kau dapat melompat keluar dari belenggu takdir dan mencapai tepian yang lain. Setelah jeda, ia melanjutkan, pada titik ini, rekan Taoisku dan aku sepakat satu sama lain, dan kami juga percaya bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Su Yi mendengus, dan berkata, jadi, apakah kamu berencana untuk menyerah hari ini? Biksu berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, aku berutang budi pada Merak Senior atas anugerah penyelamat hidupku. Aku akan membayarnya sendiri, tetapi aku tidak akan menggunakannya padamu. Suara itu masih bergema, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, sepotong api Brahma yang terang turun dari langit, perkasa dan perkasa, melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk memurnikan segalanya. Pukulan ini juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua Raja Surgawi yang hadir ketakutan, merasakan ketakutan yang besar di hati mereka. Kaisar Iblis Merak mendengus dingin, dan bulu-bulunya berdenting, seperti pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya naik dari langit, menebas ke arah cahaya Buddha yang turun dari langit. Ketika keduanya bertabrakan, ada gemuruh yang mengguncang bumi, api berkobar, dan kecemerlangan ilahi tersebar. Yang mengharukan adalah bahwa perlawanan Kaisar Iblis Merak benar-benar ditekan. Senior, jangan mempersulitku. Anugerah menyelamatkan hidupmu seharusnya tidak digunakan untuk mempersulit orang lain. Ini tidak baik. Biksu berpakaian putih itu berkata dengan lembut. Ketika dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, sosok Su Yi di kejauhan berubah menjadi sinar pelangi ilahi dan tersapu ke kedalaman sungai takdir yang panjang. Dalam sekejap mata, dia tenggelam oleh derasnya takdir dan menghilang. Biksu berpakaian putih itu melangkah maju, bunga teratai bermekaran di bawah kakinya, dan dia mengangkat tangannya untuk menekannya. Ledakan. Di permukaan air dengan radius 10.000 kaki, retakan telapak tangan yang besar benar-benar terbuka, yang menyebar ke kedalaman permukaan air. Gelombang turbulen yang diciptakan oleh pukulan ini bahkan benar-benar melumpuhkan para petapa di kejauhan, dan mereka semua melarikan diri dengan panik. Tetapi ketika gelombang air kembali tenang, biksu berpakaian putih itu juga tidak menangkap sosok Su Yi. Ini membuatnya mengerutkan kening, dan dia akan melompat ke sungai takdir. Kaisar Iblis Merak tiba-tiba berkata, di bawah air, bahkan jika kamu adalah kaisar surga, kamu bukanlah lawanku. Biksu berpakaian putih itu segera berhenti, ekspresinya berkedip sejenak. Siapapun dapat melihat bahwa dia sangat tidak mau. Sebagai seorang kaisar surgawi, saya tidak berani memasuki sungai takdir dengan mudah. Berapa lama dia bisa berjuang melawan karakter dari batas kenaikan abadi? Biksu berpakaian putih itu berkata, selama kamu tidak menyelamatkannya, saya tidak percaya dia bisa bersembunyi dan tidak akan pernah keluar. Setiap pertapa tahu bahwa selama dia memasuki sungai takdir, dia akan terkena dampak dari derasnya takdir, dan dia akan sekuat kaisar surga untuk bertahan selama beberapa waktu. Seorang karakter di bawah kaisar surga, begitu terperangkap di dalamnya, ditakdirkan untuk mati. Kaisar Iblis Merak berkata, aku tidak perlu menyelamatkannya, dia akan baik-baik saja. Suaranya tenang, tetapi cara dia memandang biksu berpakaian putih itu jelas penuh dengan kekecewaan. Tidak ada kecelakaan. Apa artinya ini? Biksu berpakaian putih itu bingung. Bagaimana kamu, seekor keledai botak, bisa membayangkan cara memerintah pejabat itu?
Di kejauhan, katak putih salju mencibir, dan sosoknya diam-diam menyelinap ke dalam derasnya takdir. Biksu berpakaian putih itu menatap Kaisar Iblis Merak, "Senior, bisakah kamu menjernihkan keraguanku?" Kaisar Iblis Merak berkata dengan nada lugas, "Ini adalah takdir." Biksu berpakaian putih itu mendesah, "Apakah para senior menyesal menyelamatkanku saat itu?" Kaisar Iblis Merak dengan tenang berkata, "Kamulah yang tidak tahu berterima kasih, bukan aku, jadi mengapa menyesalinya?" Biksu berpakaian putih itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Kaisar Iblis Merak. Takdir muncul dan punah, hanya dalam satu pikiran, "Aku akan mengingat kebaikan senior dalam hidup ini, tetapi aku tidak akan pernah terpengaruh oleh kebaikan ini, aku harap senior mengerti." Setelah selesai berbicara, biksu berpakaian putih itu berbalik, mengambil bunga teratai selangkah demi selangkah, dan hanyut. Bunga itu menghilang dalam sekejap mata. Menyaksikan semua ini, ekspresi Kaisar Iblis Merak tidak berubah sama sekali, dia hanya menahan bulunya, dan diam-diam menyelinap ke kedalaman aliran takdir. Di permukaan sungai, hanya ada ombak yang mengalir deras tanpa henti, dan 3 kekuatan tingkat Kaisar Surgawi yang tersisa dan para petapa Lixin Jianzai telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Segala sesuatu sebelumnya seperti tidak pernah terjadi. Di bawah sungai takdir yang panjang, aliran takdir itu bergelombang dan dahsyat. Sungai itu dipenuhi dengan kekuatan aturan takdir tertinggi, yang dapat dengan mudah melenyapkan dao seorang biksu. Suyi memegang gulungan yang menguning, dan sosoknya seperti ikan yang menjarah ke kedalaman sungai. Gulungan yang menguning itu ditinggalkan oleh Xiao Jian, dan mengalami perubahan yang luar biasa dalam aliran takdir ini, seperti lampu yang menyala dengan tenang, seperti perisai cahaya, memandikan seluruh tubuh Suyi di dalamnya, sehingga mengimbangi dampak dari aliran takdir. Ini adalah pertama kalinya Suyi memasuki sungai takdir, dan apa yang dilihatnya, selain air yang bergelombang, ada banyak hal aneh. Guntur dan kilat berkibar seperti tanaman air, memancarkan kilau kehancuran yang mengerikan di dalam air. Ada semua jenis batu aneh, puing-puing, dan potongan-potongan harta karun, semuanya hanyut mengikuti arus. Suyi bahkan melihat beberapa sisa-sisa yang rusak. Selain itu, hanya ada pemandangan berawan yang tersisa, semakin gelap warnanya seiring mengalirnya sungai. Tiba-tiba, katak seputih salju Xingchanzi datang, dengan hormat berkata, "Tuanku, apakah Anda baik-baik saja?" Ia melirik gulungan yang menguning di tangan Suyi secara tidak sengaja, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih fanatik dan menakjubkan. "Mengapa Anda di sini?" Suyi menanyakan keraguannya. Katak putih salju menjawab dengan cepat, tidak berani menyembunyikannya. Ternyata setelah Suyi meninggalkan King Fengsu, katak Suibai mengikuti sungai takdir ke perairan dekat Feri Wenzu untuk menemuinya lagi, dan menjadi tamu Kaisar Iblis Merak. Saat ia mengatakan itu, katak Suibai menjelaskan situasi Kaisar Iblis Merak secara terperinci. Kaisar Iblis Merak ini memiliki temperamen yang sangat aneh, ia suka diam dan tidak suka bergerak. Ia telah mengasingkan diri di Istana Lima Warna, di bawah sungai takdir yang panjang sepanjang tahun. Jarang melihatnya keluar dari istana sekali dalam ribuan tahun. Di sungai takdir yang panjang, meskipun Kaisar Iblis Merak adalah penguasa satu wilayah perairan, ia dikenal sebagai penyendiri. Hanya ada sekitar selusin pelayan di sekitarnya. Alasan mengapa katak putih salju dan Kaisar Iblis Merak bertemu adalah karena dahulu kala, katak putih salju dan Kaisar Iblis Merak berlatih di wilayah perairan yang sama. Pada awalnya, keduanya lemah dan telah berbagi kesulitan bersama. Justru karena persahabatan seperti itu, katak Suibai dapat mengundang Kaisar Iblis Merak kali ini. Tepat saat ia berbicara, Suyi tiba-tiba menyadari bahwa Kaisar Iblis Merak telah mendekatinya tanpa suara. Sepasang mata itu menatap gulungan yang menguning di tangannya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.